Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam, gitu kan. Pernah saya ditanyakan berhubungan dengan masalah arsy, apakah itu adalah makhluk Allah atau bukan. Dan waktu itu saya sempat ingin mencari argumentasi yang tepat, maka saya belum berani menjawab. Dan pada kesempatan ini sekalian saya mengingatkan kalau memang arsy Allah itu adalah makhluknya Allah. Semuanya makhluknya Allah, beranjak daripada Al-An'am 102 ini. Dan ulama sepakat dengan masalah itu. Banyak sekali statement-statement para ulama di mana menjelaskan kalau arsy adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada teman-teman, terutama yang aswaja, tolong jangan lagi membuli Ustadz Khalid Basalamah persoalan apakah arsy itu makhluk atau bukan. Karena di jawaban pertama dalam ceramah beliau sempat mengatakan wallahu a'lam. Apakah arsy ini makhluk atau bukan karena merupakan tempatnya Allah atau tempat bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di video berikutnya kemudian Ustadz Khalid Basalamah memberikan klarifikasi dengan meyakinkan bahwa setelah melihat dalil-dalil Al-Quran dan penjelasan dari para ulama, beliau sudah yakin bahwa arsy ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sedikit perbedaan keyakinan kita masalah akidah dengan teman-teman dari Salafi Wahabi ketika memaknai firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Menurut teman-teman Salafi Wahabi bahwa arsy itu adalah sebagai tempat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana Allah menjadikan itu sebagai tempatnya Allah karena Allah beristiwa di sana dengan zatnya adalah dikembalikan kepada Allah. Jadi dimaknai dulu bahwa Allah itu istiwa artinya bersemayam di arsy, baru bagaimana bersemayamnya itu dia kemudian mentafwidkan. Jadi dimaknai dulu baru kemudian mentafwidkan. Kalau kita ketika kita membaca ayat ini kita langsung bertafwid ya. Jadi bagi yang mentafwid tidak dimaknai istiwa itu sebagai bersemayam. Istiwa ya hanya Allah yang tahu bagaimana maksud istiwanya. Tetapi ayat ini ada dan harus kita yakini ya. Adapun apakah kemudian istiwa itu berarti itu adalah sebagai tempat zatnya Allah, maka ini kita ingkari. Sesuai dengan hadis dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah yang mengatakan kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Ya, Allah itu ada dan sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi Allah itu sudah ada sebelum ada apapun termasuk sebelum adanya arsy. Dan kondisi Allah dari dulu sampai kapanpun ia tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Tetapi kita tetap yakin Allah itu beristiwa. Nah, istiwa itu bagaimana? Itu dikembalikan kepada Allah. Ya, bagaimana yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ mungkin letak perbedaan kita dengan teman-teman yang meyakini bahwa arsy itu sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Clear ya kalau masalah arsy itu makhluk atau bukan dari awal jawaban wallahu alam sampai menuju jawaban yakin bahwa arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk arsy. Jadi tidak mungkin kita tidak tahu bahwa arsy itu bukan makhluk. Arsy itu adalah makhluk ya. Bukan sesuatu yang tidak jelas arsy ini apa gitu ya. Arsy ini bagian dari Allah apa bukan gitu. Jadi arsy itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ya. Arsyun azim ya, arsy yang agung gitu. Demikian mungkin pembahasan kali ini. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.